Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, walaupun Iki berhasil menyerang balik Ayakos, ternyata Ayakos ini belum meninggoy dan kembali menyerang Iki hingga terpental jauh. Meski begitu, Iki terus aja bangkit, yang mana kali ini ia bisa mengimbangi kecepatan dari si Ayakos ini. Shin berpindah dulu ke Hades yang mulai menyadari kehadiran Iki di dunia bawah, sehingga ia meminta Pandora untuk membawakan Iki ke hadapannya. Kembali lagi ke Iki yang berhasil menggenjutsu Ayakos, di mana Ayakos membayangkan kalau tubuhnya hancur lebur dibuat oleh Iki. Lalu dirasa ada kesempatan, Iki melanjutkan serangannya dengan jurus Hoyoko Tenso hingga akhirnya berhasil membuat KO si Ayakos ini. Namun setelah itu, tiba-tiba aja muncul cahaya di tubuh Iki dan ia pun kemudian menghilang dari sana. Rupanya, ia ditarik oleh Pandora untuk langsung bertemu dengan Hades. Ia pun merasa sangat terkejut ketika melihat Andromeda yang benar-benar menjadi Hades. Lalu, ia berusaha mendekati Hades namun selalu dihalangin oleh Pandora ini. Akhirnya, Pandora pun menceritakan bagian yang dilupakan oleh Iki saat pertama kali mereka bertemu. Di mana saat pertemuan itu, Pandora kecil membuat tangan Iki kesakitan ketika memegang Andromeda, dengan harapan Iki akan mau melepaskannya. Akan tetapi, Iki masih aja nggak mau melepaskan Andromeda sehingga membuatnya setengah pingsan. Merasa ada kesempatan, Pandora kecil pun berusaha mengambil Andromeda, namun tiba-tiba aja muncul kosmo dari tubuhnya yang membuat Pandora nggak bisa menyentuh Andromeda. Akhirnya, Pandora pun memutuskan untuk menunggu 10 tahun lagi, lalu memberikan sebuah kalung yang udah nggak asing lagi bagi kita. Yang mana kalung itu berfungsi sebagai penanda kalau tubuh Andromeda akan menjadi wadah bagi jiwa Hades. Mendengar itu semua, Iki pun merasa terkejut karena rupanya selama ini kalung tersebut bukanlah peninggalan orang tua mereka. Lalu, Iki kembali berusaha mendekati Hades namun selalu dihadang oleh Pandora ini. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengambil saja kalung milik Hades dan berhasil menghancurkannya. Kemudian, ia kembali mencoba mendekati Hades agar mau keluar dari tubuh Andromeda, yang mana kali ini Pandora sama sekali nggak bisa untuk menghalangi Iki lagi. Setelah itu, Iki pun menampol-nampol Hades, berharap Andromeda mendapatkan kesadarannya kembali. Namun sayang, hal itu sia-sia saja, dan malah Iki lah yang harus diserang oleh Hades hingga terpental jauh. Lalu Pandora yang kesal mencoba memfatality Iki, namun dilarang oleh Hades karena merasa masih ada sesuatu yang ingin Hades sampaikan kepada Iki. Rupanya Hades ingin mengatakan rencananya yang akan membuat gerhana terbesar dan abadi sehingga bumi gak akan lagi mendapatkan cahaya dari matahari. Akibatnya bumi akan mengalami musim dingin yang sangat ekstrim dan akhirnya seluruh makhluk hidup akan meninggoy. Sehingga situasi tersebut akan sama seperti situasi yang berada di dunia bawah. Mendengar itu, Iki pun merasa kesal dan berusaha menyerang Hades. Akan tetapi, Hades mengatakan kalau Iki menyerangnya, maka tubuh Andromeda lah yang akan terluka. Awalnya, Iki sempat ragu, namun dengan sangat terpaksa, Iki pun tetap menyerang Hades meski serangannya nggak berkesan sama sekali bagi si Hades ini. Kemudian Hades pun berbalik menyerang hingga berkali-kali membuat Iki terpental jauh. Meski begitu, Iki tetap aja bangkit, yang mana itu sampai membuat Pandora menjadi keheranan dengan si Iki ini. Saat ia berada di dekat Hades dan akan memfatalitinya, tiba-tiba aja kesadaran Andromeda kembali sehingga membuat Hades mencekik lehernya sendiri dan meminta Iki untuk segera membunuhnya. Akan tetapi, baru juga Iki mau menyerang Hades, ia malah kena tujah oleh si Pandora ini. Namun, untuk tujahan yang kedua, rantai Andromeda pun datang dan melindungi Iki. Lalu, jiwa Andromeda meminta Iki untuk cepat membunuh Hades karena ia nggak lagi sanggup untuk menahan Hades lebih lama. Sambil mengingat masa kecilnya dan juga rasa terpaksa, Iki pun akhirnya membunuh Hades melalui raga Andromeda, yang mana hal tersebut sampai dirasakan oleh teman-temannya, bahkan Athena dan juga Saka Virgo. Kemudian dengan derayan air mata, Iki lalu menarik jiwa Hades keluar dari tubuh Andromeda dan kemudian menghancurkannya. Akan tetapi, ternyata jiwa Hades masih ada di dalam tubuh Andromeda dan keluar dengan wujud yang lebih mengerikan. Namun rupanya itu hanyalah mimpi dari Zeus saja yang khawatir dengan Andromeda.
Yang mana pada kenyataannya, Iki tidaklah jadi menyerang Hades karena nggak tega harus melukai tubuh dari adiknya tersebut. Lalu, akibat Iki membuang kesempatan yang ia miliki, akhirnya raga Andromeda pun sepenuhnya dikuasai oleh Hades yang ditandai dengan berubahnya warna rambut Hades menjadi hitam. Lalu, Hades pun berbalik menyerang Iki hingga ia terpental dan kemudian pingsan. Setelah itu, Pandora memanggil Spectre Hades lain bernama Valentine dan memintanya untuk membuang Iki ke tempat yang sama seperti Seiya. Kemudian, karena Hades lagi pingin sendiri, ia pun meminta Pandora untuk pergi saja dan meminta agar tidak ada satu orang pun yang mengganggunya. Setelah Pandora pergi, Saka Virgo pun datang di sana, namun Shin harus berpindah dulu ke Seiya yang mulai cemas dengan keadaannya. Tak lama berselang, Valentine pun datang sambil membawa Iki. Lalu, Valentine pun menjelaskan kepada Seiya kalau tempat tersebut merupakan kuburan para Saint yang mencoba melawan Hades. Bahkan rupanya, Milo, Aeolia dan juga Mu ternyata sudah terkubur di sana sehingga membuat saya sangat terkejut. Saat Valentine hendak meninggalkan mereka semua, saya pun malah menantang Valentine untuk bertarung dengan tawaran kalau ia memiliki jubah Athena. Mendengar itu, Valentine pun tertarik dan kemudian melepaskan saya untuk bertarung melawannya. Namun, memang dasarnya tubuh saya ini masih mati rasa. Ia pun sangat kesulitan melawan Valentine dan malah ialah yang menjadi bulan-bulanan hingga membuat jubah Athena terjatuh tepat di hadapan Valentine. Saat Valentine hendak mengambil jubah Athena, saya masih aja melindunginya sehingga membuat Valentine kesal dan lalu menginjak-injak tangan saya. Dirasa saya udah nggak berdaya, Valentine pun mencoba mengambil paksa jubah Athena tersebut, namun entah mengapa tangannya malah seperti terbakar ketika hendak mengambilnya. Kemudian, berkat kosmo Athena yang ada pada jubah tersebut, saya pun kembali bangkit dan berhasil menendang Valentine hingga membuat armor di kepalanya menjadi hancur. Adegan berpindah dulu ke Saka yang udah bersiap untuk menyerang Hades. Namun tiba-tiba aja Athena datang dan melarang Saka untuk menyerang Hades dengan alasan kalau Hades hanyalah numpang di tubuh Andromeda. Lalu Athena mencoba mendekati Hades dan meminta agar ia menghentikan rencananya demi seluruh umat manusia. Bahkan Athena pun sampai berlutut dan menangis serta menawarkan nyawanya asal Hades mau mengurungkan niat jahatnya tersebut. Dengan senang hati, Hades pun bersiap untuk membunuh Athena, namun ternyata ia malah meminta Sakalah yang membunuh Athena dengan tongkat milik Pandora. Tentu saja, permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Saka dan ia memilih melemparkan tombak tersebut ke arah Hades. Namun, Athena malah menghentikan serangan tersebut sehingga Hades sendirilah yang mencoba untuk mentujah Athena. Akan tetapi, Shin harus berpindah dulu ke Seiya yang masih menjadi bulan-bulanan dari si Valentine ini. Meski begitu, di sisa tenaganya, saya mencoba membalas serangan Valentine hingga membuat mereka saling beradu serangan dan akhirnya sayalah yang berhasil mengalahkan si Valentine ini. Kembali lagi ke Athena yang ternyata menahan serangan Hades menggunakan tangannya sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Rupanya, Athena ini hanya bersedia untuk mati jika Hades sudah menghentikan gerhana besar tersebut. Lalu, darah Athena yang keluar begitu banyak tanpa sengaja mengalir di tongkat tersebut dan mengenai Hades hingga membuatnya merasa kesakitan. Di tengah rasa sakit itu, rambut Hades pun berubah menjadi merah lagi dan perlahan kesadaran Andromeda pun mulai kembali. Akhirnya, jiwa Hades yang sebenarnya pun keluar dari tubuh Andromeda karena nggak kuat menahan rasa sakit akibat darah Athena. Lalu Hades yang marah mencoba menyerang Athena lagi, namun Athena dengan cepat melemparkan tombak yang masih terdapat darahnya itu. Alhasil, Hades pun berhasil dikalahkan, namun tiba-tiba aja muncul cahaya yang sangat terang yang membawa pergi Athena entah kemana. Bahkan, cahaya tersebut pun sampai dirasakan oleh Pandora yang berada di luar istana. Tak hanya itu, para Saint pun juga merasakan kalau kosmo milik Athena tiba-tiba aja menghilang, sehingga mereka sempat beranggapan kalau Athena sudah meninggoy.